Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme bagian yang kedua. Ya, kita lanjutkan untuk subbab yang selanjutnya, yaitu tentang perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemarin kita membahas tentang perlawanan terhadap persatuan dagang. Nanti kita akan membahas mengenai Perang Saparua di Ambon, Perang Padri di Sumatera Barat, Perang Diponegoro di Jawa, Perang Aceh, perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara, Perang Banjar, dan Perang Jagaraga di Bali. Perang Saparua di Ambon. Setelah Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1817, rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Ini adalah peta Kepulauan Maluku di mana terdapat sebuah pulau kecil bernama Saparua, tempat terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh Kapitan Patimura. Di situ juga dibangun benteng Belanda, yaitu Benteng Dorstede, yang menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat Saparua. Dalam perang ini, Kapitan Patimura tidak berjuang sendiri. Bersama dengan teman-temannya, di antara lain adalah pahlawan wanita bernama Christina Mata Tiahahu. Berjalannya perlawanan ini, perlawanan Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Selanjutnya adalah Perang Padri di Sumatera Barat yang berlangsung sejak tahun 1821 sampai 1838. Perlawanan kaum Padri ini adalah perlawanan melawan Belanda yang meletus pada tahun 1821. Perlawanan kaum Padri ini dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol atau Muhammad Syahab, Tuanku Non Cerdik, Tuanku Tambusai, dan Tuanku Nan Alahan. Ini adalah peta Provinsi Sumatera Barat di mana terdapat sebuah daerah yang bernama Bonjol, letaknya di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengenang peristiwa yang terjadi di sana, maka dibangunlah Museum Tuanku Imam Bonjol. Perang Padri ini diawali dengan adanya gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan oleh Haji Miskin, Haji Sunanik, dan Haji Biobang yang termasuk ke dalam kaum Padri. Gerakan yang mereka lakukan berbenturan dengan kelompok adat dan kaum penghulu. Hal ini karena gerakan pemurnian ajaran Islam ini berusaha menghilangkan adat-adat yang melanggar syariat Islam. Perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri ini dimanfaatkan oleh Belanda dengan mendukung salah satu. Dalam hal ini Belanda mendukung kaum adat. Namun kekuatan kaum Padri menyebabkan kaum adat semakin terjepit. Perlawanan kaum Padri ini membuat Belanda terpojok. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Akhirnya Belanda pun mengajak kaum Padri untuk berdamai pada 15 November 1825 di Bonjol. Setelah Perang Diponegoro berakhir, Belanda kembali menyerang kaum Padri. Kaum adat yang semula bermusuhan dengan kaum Padri akhirnya mendukung perjuangan kaum Padri. Dalam pertempuran ini, Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya dapat memenangkan peperangan yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol pada tahun 1837.
Tuanku Imam Bonjol selanjutnya ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga beliau wafat pada tahun 1864 dan dimakamkan di sana. Selanjutnya adalah Perang Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan Pangeran Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat akibat penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda sering mencoba untuk ikut campur tangan dalam urusan Keraton Yogyakarta. Perselisihan semakin memuncak dengan terjadinya peristiwa ketika Belanda bersama dengan Patih Danureja memasang patok-patok di tanah pemakaman leluhur Pangeran Diponegoro. Hal inilah menyebabkan meletusnya Pangeran Diponegoro pada tanggal 20 Juli tahun 1925. Dalam Perang Diponegoro, Belanda menerapkan siasat perang stelsel untuk mempersempit gerakan Pangeran Diponegoro. Ini adalah peta di mana benteng-benteng Belanda didirikan untuk mempersempit gerakan Pangeran Diponegoro. Akhirnya pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Namun ajakan Belanda ini hanyalah siasat agar Pangeran Diponegoro mau keluar dari persembunyiannya. Kemudian Pangeran Diponegoro ditangkap, kemudian diasingkan ke Manado, kemudian diasingkan ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Selanjutnya adalah Perang Aceh. Traktat London tahun 1871 menyebutkan bahwa Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh. Dengan kesepakatan antara Inggris dan Belanda ini, Belanda merasa memiliki hak terhadap Aceh sehingga dia melakukan penyerangan ke Aceh pada 5 April tahun 1873. Belanda menerapkan siasat konsentrasi stelsel dengan sistem bertahan dalam benteng besar oleh Belanda. Namun hal ini tidak berhasil, maka Belanda mengutus Dr. Snouhorgronje yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Dia adalah seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam. Dia menyampaikan strateginya bahwa rakyat Aceh tidak akan dapat dikalahkan dengan cara berperang. Namun dia menyampaikan cara adu domba antara golongan ule balang atau bangsawan dan kaum ulama. Sejak tahun 1898, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyak tokoh-tokoh gugur, diantaranya Tengku Umar, Sultan Aceh Muhammad Daud Syah, Panglima Polim, Cut Nyadin, dan Cut Mutia. Gugurnya dan ditangkapnya para tokoh-tokoh perjuangan di Aceh ini menandai berakhirnya atau padamnya perlawanan Perang Aceh. Sehingga Belanda mengumumkan berakhirnya Perang Aceh pada tahun 1904. Namun demikian, perlawanan sporadis rakyat Aceh masih berlangsung hingga tahun 1930-an. Selanjutnya adalah perlawanan Sisingamangaraja yang terjadi di Sumatera Utara. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja 12. Perlawanan ini dinamakan juga Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Bahkan pada pengepungan tersebut, kedua putra Sisingamangaraja yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi ikut gugur sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai oleh Belanda. Selanjutnya adalah Perang Banjar. Perang Banjar diawali ketika Belanda ikut campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tej
tamjidilah yang tidak disukai rakyat. Perlawanan pada awalnya dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Namun pada tahun 1859 Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Sengitnya perlawanan membuat Pangeran Antasari dapat didesak. Sehingga pada tahun 1862 Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan di Banjar ini benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Selanjutnya yang terakhir yaitu Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan Kerajaan Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Apa itu hak tawan karang? Yaitu hak yang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa daerah tersebut. Hal ini diprotes oleh pemerintah Belanda setelah dua kapalnya ditahan oleh Raja Buleleng, I Gusti Nglurah Panji Sekti dan patihnya I Gusti Ketut Jelantik. Mereka berdua tidak mau menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapal Belanda tersebut. Sengketa ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1845. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militernya tahun 1849 dengan menyerang kerajaan-kerajaan yang terdapat di Bali. Dua kerajaan Bali yaitu Gianyar dan Klungkung menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Hingga seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan atau yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Itulah tadi perlawanan berbagai daerah terhadap kolonialisme Belanda. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh pejuang di berbagai daerah tersebut banyak menemui kekalahan. Hal ini karena pada saat itu daerah-daerah yang terdapat di Indonesia, kerajaan-kerajaan yang terdapat di Indonesia belum menjalin persatuan seperti saat ini. Maka kita dapat mengetahui betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan persatuan dan kesatuan, maka kita meraih kemerdekaan dan berhasil mengusir penjajah dari tanah Indonesia. Itulah pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.